sosok lihat Raim ini. Oh, begitu kah? Saya harus bisa seperti dia. Masa dia sama-sama dari kampung juga? Istilahnya begitu kan. Sebelum baru kali ini saya lihat orang laki-laki pegang pisau tapi tidak betul. Oh ya. Arahnya benar. Bukan ke perut mahasiswa ya. Ketika saya memilih Jawa, saya harus berkebun dulu untuk setelah panen. Oh, baru itu ya. Itu uang saya bisa modal ya. Jadi orang tua dia orang sudah Sulawesi pada umumnya lah. Ya, panen dulu baru merantau. Jadi tanah air kita ini sebenarnya adalah bekal kita untuk merantau. Persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di terserah bagaimanapun. Selamat datang di another episode podcast everywhere. Adalah di mana kamu bisa mengambil podcast dimanapun dengan insya Allah kualitas audio yang luar biasa. Kualitas audio, kamera juga. Kamera handphone sebenarnya, tapi memumpuni ya sudah lah ya. Sudah hadir di antara kita kakak Ode Master Chef. Waduh, halo semuanya penontonnya Raim. Coba subscribe saya punya YouTube. Iya, boleh mampir ke YouTube-nya Kakak Ode. Ode apa namanya? Ode Chef Venture. Chef Venture. Chef tapi adventure ya. Di deskripsi langsung di-subscribe. Biar lihat masakan tradisional yang dimasak di alamnya langsung. Iya, everywhere juga, cooking everywhere. Cooking everywhere. Boleh kali kasih dekat-dekat mic-nya sedikit begitu. Nah, jangan juga terlalu. Cooking everywhere. Iya, gitu. Sebenarnya nama aslimu siapakah sebenarnya? Kita cuma ode-ode saja nih, jangan sampai ode-ode kampus, Pak. Iya, nama lengkap saya Laode Saiful Rahman. Laode Saiful Rahman. Kalau kita kembali lagi ke beberapa tahun yang lalu, kamu asli mana? Lahir di mana? Apakah orang Muna apa orang Buton? Kita tidak tahu itu sebenarnya. Iya. Oh, karena Laude itu ada Buton, ada Wanci juga kan? Wanci kan bagian dari Buton, toh? Oh, bagian dari Buton. Ya, ada Buton. Kalau saya Ode-nya Muna. Ode Muna. Ya, Muna. Orang Miano Muna. Tepatnya di mana tuh? Saya di Kecamatan Watopute, desanya Desa Dana. Jadi saya masuk pedesaan, bukan di kotanya. Kan di Muna itu kan ada kota Raha begitu kan? Iya, Raha itu modern terus saya masuk ke desanya, ke Desa Dana. Oke. Sekarang ini sementara Kakak Ode ini lagi ada di Kendari dalam rangka apa? Boleh cerita sedikit sebelum kita lanjut. Kita ini lagi ada di Kendari ya, by the way ya. Iya, ini di belakang kita kalau mau lihat di mana langit awan-awan Kendari begini. Memancing bisa langsung. Ini tekstil. Iya, sebentar lagi nih hujan nih. Awan dari Murau. Iya, awan nikel. Awan nikel ya ini. Iya. Asap industri. Oh iya, awan industri ini namanya. Nah, ada di Kendari dalam rangka apa? Di Kendari saya mau buka bisnis di sini, bisnis terus, dan saya merasa lebih terkenal di Kendari daripada di Jawa. Iya, dan emang kenapa tuh? Ya intinya apa saya lebih suka di sini, terus saya bikin konten di sini. Lebih bebas dibanding saya di Jawa. Iya, dan juga kan alamnya di sini kan belum terlalu terkontaminasi ya. Iya, kecuali bagian-bagian kecuali bagian pabrik tambang dan lain sebagainya itu sudah terkontaminasi. Gitu. Masyarakat saja yang pura-pura kayak tidak masih bagus. Soalnya dikasih tuh. Begitulah. Berarti di Kendari ini sementara lagi siapkan untuk bisnis nanti kuliner, berhubungan dengan kuliner dong. Iya, rumah makan. Masa tiba-tiba buka ini apa rental PS yang tidak nyambung juga. Karaoke. Oke. Oh, mau buka rumah makan. Sudah ada lokasi? Sudah ada, sekarang proses mungkin beberapa hari ke depan. Mungkin kalau ini tayang mungkin sudah buka. Oke. Kalau pas kita record ini beberapa hari lagi akan launching. Oke, kita siap ini menjadi promotornya nanti dekat-dekat ini. Nanti saya undang atau tidak saya kirim saja makanan. Oke, boleh. Orang di Kendari juga tinggal kita datang. Makanya juga kalau kau di mana istilahnya, kau di Jakarta mungkin atau kau pura-pura saja kan kita ini soalnya tidak jelas kita tinggal di mana. Kalau ditanya tinggal di mana, tinggal di bumi. Luar biasa memang. Kebetulan saja kayak Ode juga lagi pas juga ada di Kendari.
Ya sudah, boleh kita ngobrol-ngobrol setelah sedikit. camping kemarin ya. Iya. Sempat kita camping. By the way, ini adalah pertemuan yang formal kita kedua lah ya. Ya, Rajin beberapa ketemu di acara-acara stand up. Yang menarik sama Kakak Ode ini adalah lumayan rajin ini nonton acara stand up. Iya. Kenapa? Coba cerita itu. Waduh, Kau pengen mengambil profesi lain apa bagaimana? Sepertinya saya akan beralih ke stand up ini. Biar saya dapat peran film juga. Oh ya, film ya. Film memang iya, biasa anak komik. Anak komik tuh. Aduh, luar biasa ini. Saya kira saya masuk di TV kemarin, wah sudah bisa siap juga ini industri film tuh. Industri film ternyata tetap kuliner. Tetap kuliner. Oh iya. Susah masuk. Tapi memang rata-rata apalagi kita orang pulau ini memang komedi itu dekat dengan kehidupan kita ya. Ya. Kemarin waktu di camping, by the way, lumayan juga kita. Saya sempat bilang sudah terbuka itu tirai-tirai jaraknya sedikit-sedikit. Iya. Karena katanya kalau mau dekat atau mau benci seseorang itu ajak dia camping saja. Antara dua itu kalau tidak kau dekat, tambah benci itu saja. Iya. Kayak Umar kemarin kan kita tambah benci lah itu. Aduh. Kasus memang dia. Iya, pokoknya saya rajin nonton stand up itu sebenarnya. Kita ikut stand up itu tahun berapa? Kalau yang di TV itu 2016. 2016 ya. Itu di Indosiar ya. Itu memang saya pokoknya sejak pertama dia tampil itu saya terhibur sekali dengan stand upnya Kakak Raim ya, karena apalagi relate. Laode-nya juga. Iya, wah ini nih Laode. Ya itu kan salah satu kenapa saya bawa Laode juga di TV ya, karena saya lihat pendahulu saya tuh istilahnya. Pokoknya saya terhibur sekali waktu itu karena sangat relate. Dan 2016 itu saya masih masa-masa di mana itu? Di Jogja. Tanah tahun Jawa. Itu ya Tanah Jawa saya masih kerja di itu kali ya, resto kali. Ya, saya masih mengejar karir lah. Jadi punya sosok lihat Raim ini. Wah, begitu kah? Saya harus bisa seperti dia. Masa dia sama-sama dari kampung juga? Istilahnya begitu kan. Kasarnya begitulah. Kasarnya begitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke MasterChef, menarik juga ini. Sebenarnya dari mana bakat masak dan lain sebagainya begitu? Dari apakah tiba-tiba saja apa memang tanah Jawa memang mempengaruhi besarnya perjalananmu atau bagaimana? Apa ya, kalau di Sulawesi itu kan orang memasak itu jarang dan terlebih laki-laki kali. Justru kita padahal laki-laki pesta padahal laki-laki iya, laki-laki tuh memasak. Istilahnya kalau tidak memasak ya mati. Kok tidak? Iya. Ya kan laki-laki di kebun. Iya. Sudah tinggal cari ayam hutan atau tinggal cabut ubi. Perubian ya. Itu langsung jadi di tangannya kita laki-laki sebenarnya. Memang dekat sebenarnya kuliner dan laki-laki Sulawesi kali ya. Iya, laki-laki seperti itu. Cuman saya pas ke Jawa ternyata saya melihat kuliner itu lebih luas lagi, jauh lebih luas, dan ternyata punya jenjang karir di situ pertama. Saya tertariknya di kuliner ada pertama, jenjang karir. Kan punya level-level dia. Iya, naik kelas. Ya, naik kelas. Itu kalau yang fokus di industri dapur ya. Beda kan kalau artis. Kalau artis kan dia mungkin beda lagi tuh anunya. Dunianya beda. Nah situ tertarik tuh. Nah di situ saya tertarik. Awalnya kan kerja sembarangan kan kita. Di Jogja. Di Jogja itu kerja terserah kerja apa saja. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Terus suatu ketika ada yang katanya ada itu restoran katanya mau butuh karyawan, cuci piring. Tukang cuci piring. Betul, udah cuci piring dulu. Tukang cuci piring. Karena di dapur itu yang paling tidak punya basic ya tukang cuci piring. Iya, karena paling tidak punya ilmu yang paling karena cuci piring kan yang penting itu ya punya tangan saja tuh. Iya, punya tangan dan tenaga itu saja. Akhirnya saya coba masuk di situ, salah satu restoran berbintang juga di Jogja waktu itu. Ya. Ternyata pas saya masuk di sana, masuk di dapurnya luar biasa, isinya laki-laki semua. Kebanyakan laki-laki dan pakaiannya rapi-rapi, makanannya bagus-bagus, cepat kerjanya, mainan pisau. Saya bilang, baru kali ini saya lihat orang laki-laki pegang pisau, tapi tidak betul ya. Arahnya benar. Bukan ke perut mahasiswa ya.
Iya, ada laki-laki pegang pisau, arahnya benar ini, diarahkan pisau benar. Oke. Di situ. Jadi wah luar biasa. Akhirnya lihat dapur itu mata juga lumayan terbuka ya. Iya. Dan ternyata kaget sih, lumayan kaget. Karena untung saya masuk dapur langsung dapur yang bagus begitu ya. Oke. Masuk dapur yang bagus yang serba modern. Jadi langsung tertarik di situ. Jadi dari cuci piring, ini tahun 2016 ini masih 2015 akhir. 2015 akhir, oke. Cuci piring. Saya kan lulus 2014. Terus saya ke Jawa. Itu lulus SMA tuh? Ya, SMA. Oke. Lulus SMA. Jadi langsung di Tanah Jawa, selesai SMA langsung Tanah Jawa. Langsung Tanah Jawa. Sebenarnya saya dari SMP. Oke, yang itu ya pesantren-pesantren itu ya. Ya, saya SMP itu pernah ke Jawa karena SMP kan nakal-nakalnya orang Sulawesi itu. Nakal-nakalnya orang Sulawesi, tawuran, main busur. Itulah ya. Mungkin karena orang tua melihat kalau saya biarkan saya punya sini, anak di Kendari akan menjadi ODOD kampus, depan kampus. Gitu. Akhirnya ke Tanah Jawa sana. Ke pesantren waktu itu. Tapi karena di pesantren anarkisnya masih kembali lagi. Akhirnya terpaksa setelah 3 tahun balik lagi di Sulawesi. SMA di sini tidak sampai 1 tahun saya punya SMA itu hari. Terus lulus langsung kembali ke Jawa lagi, tapi saya bebas. Dulu kan pesantren orang tua yang suruh ya. Pesantren seperti itu katanya dia. Nah, di kedua kalinya saya ke Jawa, itu sudah terserah kata orang tua mau bikin apa, yang penting jangan kuliah. Seperti itu. Terserah bikin apa, yang penting jangan kuliah. Nah, karena kan kuliah itu pertama biaya. Dan yang kedua pasti anarkisnya nanti kembali akan tersalurkan. Jadi sebenarnya memang karena tidak bisa dipungkiri, pertama karena terpaksa juga. Maksudnya tidak ada mau apa kalau tidak kerja juga mati. Iya betul, karena ke Jawa itu sebenarnya dikasih beberapa pilihan waktu itu. Ketika saya memilih Jawa, saya harus berkebun dulu untuk setelah panen. Baru itu ya. Itu uang saya bisa modal. Jadi orang tua dia orang sudah Sulawesi pada umumnya lah. Panen dulu baru merantau. Jadi tanah air kita ini sebenarnya adalah bekal kita untuk merantau. Cocok sekali ya. Boleh di screenshot itu nanti jadi quotes lagi. Oke, masuk ke dapurnya restoran. Sampai proses perjalanan menuju RCTI kayaknya tidak dari dapur itu langsung itu deh. Astaga. Nah tuh ceritakan kita perjalanannya. Durasi ya ini ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya jarang juga saya buka ini sih. Kayaknya podcast pertama. Asik. Lihat. Daripada banyak yang ketemu saya tanya terus bagaimana tiba-tiba, tanya kenapa bisa MasterChef, daripada saya jawab mending saya bilang nonton podcastnya Raim gitu ya. Oke, boleh. Soalnya saya rasa tidak ada yang tiba-tiba. Saya selalu percaya dengan itu. Kamu adalah yang kamu ulang itu. Tidak mungkin orang tertentu ada di poin tertentu karena beruntung saja tuh. Untung betul. Tapi diciptakan dengan komitmen usaha dan lain sebagainya. Iya betul. Yang saya tahu sih keberuntungan itu hanya untuk orang-orang yang mau berusaha. Kalau tidak orang berusaha jangan harap keberuntungan. Gitu. Jadi dari dapur cuci piring itu perjalanannya ke RCTI bagaimana itu? Panjang sekali. Dari tukang cuci piring itu akhirnya saya mulai tertarik dengan dunia kuliner. Akhirnya saya cari tahu itu bagaimana caranya saya bisa memasak begini kan. Ternyata dari cuci piring ke resep. Itu ternyata kata mereka yang orang-orang dapur itu mereka sekolahkan. Ada sekolah khusus, kuliner sekolah kuliner. Saya kaget juga waktu itu karena memasak juga ada sekolahnya ternyata. Akhirnya saya coba cari-cari tahu itu sekolah memasak. Lumayan sekali itu. Lumayan mahal apa lumayan sulit? Mahal.
iya ya. Mahal dan jatuhnya juga kuliah. Jatuhnya juga kuliah yang dilarang itu kemarin. Gak punya mau jangan kuliah. Oke. Akhirnya di waktu itu saya masih cari informasi. Ada lembaga kursus begitu kan, LKP, lembaga kursus profesi, dia perhotelan. Dia sebenarnya mau cari karyawan yang office boy untuk kerja di sana. Cuman saya ke sana, mungkin dia lihat saya masih muda kan, sebenarnya mau jadi karyawan ini. Lihat saya masih muda, akhirnya yang ownernya ini bikin tes program beasiswa 1 tahun. Oke, ada program beasiswa dari si perhotelan ini. Si sekolah ini. Sekolah ini, Jogja Culinary School namanya. Terima kasih juga ini untuk Jogja Culinary School. Oke, boleh itu. Nah, dia bikin program. Saya orang pertama yang dikasih beasiswa. Tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Karena kan biasanya tidak mudah ya kasih orang beasiswa, terus dia memaksimalkan memaksimalkan. Nah, kalau waktu itu saya maksimalkan betul-betul, walaupun harus bantu-bantu belanja juga kan, belanja. Jadi beasiswa tapi jadi babu juga di situ. Maksudnya jadi karyawan. Istilahnya beasiswa tapi bayarnya pakai ini kali. Pakai tenaga ya. Pokoknya di situ. Dari Senin sampai Jumat saya sekolah di situ. Jumat, Sabtu, Minggu saya tetap kembali ke resto tadi sebagai tukang cuci piring. Sembari kuliah, sekolah, sembari juga kerja juga. Ya, momen terberat saat sekolah itu ketika saya harus magang. Karena magang, ada kan? Kerjanya ini. Karena magang kan kita tidak digaji kan. Magang tidak digaji, sedangkan saya punya kos yang harus dibayar. Dan juga punya kerjaan juga. Iya, dan saya pokoknya harus tetap kerja. Dan magangnya orang perhotelan itu kan ya dia harus sama dengan karyawannya. Ya, sama dengan karyawannya. Tapi tidak digaji. Tidak digaji, seperti itu. Dan karena waktu itu sekolah yang rekomendasikan, saya cari memang hotel paling bagus kan di Jogja. Saya ketemu hotel Borobudur. Tidak tahu nama hotel di sana. Nah, pokoknya salah satu hotel mewah juga di Jogja itu hari. Saya lihat siapa chefnya kan. Ternyata dia presiden chef asosiasi Indonesia. Itulah pokoknya ketua komunitas lah presidennya. Biar saya kalau ditanya siapa gurumu, saya bisa sebut beliau. Dan juga ada sanad. Dan juga ada namanya di Google lah. Coba buka di Google itu namanya ini. Nah, waktu itu terus akhirnya itu momen terberat saya. Karena dari jam 2 siang sampai jam 11 siang saya harus ke hotel. Terus jam 12 malam sampai jam 8 pagi saya harus kerja di kafe. Tiap hari itu? Tiap hari sampai lulus PKL. Jadi sampai mimisan, sampai kurus sekali, batuk-batuk darah, TBC. Tapi saya semangat, saya suka. Semangat. Memang sesuatu yang kita senang, kita passion, kayak capeknya itu. Iya, betul. Tidak begitu secapek yang kita benci ya. Iya, capeknya kita tidak benci. Kita nikmati capeknya. Nah, di situ ini yang permagangan ini berarti di ujung semester nih, maksudnya? Iya, 6 bulan terakhir kan 1 tahun. 6 bulan pertama kita di 6 lembaga. 6 bulan pertama sekolahnya, 6 bulan. 6 bulan terakhir itu ke prakternya. 6 bulan terakhir apa namanya? PKL. Iya itu ya. PKL. Magangnya kali. Magang. Lebih capek. Tapi justru ilmu lebih banyak di magang. Oh begitu. Ilmu lebih banyak di magang karena di lembaga itu kita cuma diajar basic. Cara pegang pisau yang benar, cara kasih menyala kompor yang benar, cara memotong bawang yang benar itu ada cara-caranya, pengenalan bahan. Nah, selebihnya itu semua kita dapat di magang itu. Tapi ini ya untuk anak-anak magang yang nonton ini ya, manfaatkan ketika kalian magang itu jangan cuman biasanya di hotel itu kan. Bang Raim kan biasanya menginap di hotel kan. Iya. Itu kan kalau di restoran lihat itu yang baju putih. Iya, baju putih, masak-masak omelet. Dia sendok-sendok kayu. Itu anak magang. Anak magang tidak pernah tersenyum itu yang. Iya, dan sayangnya mereka kalau pagi jaga breakfast jam 8 jam 6 sampai jam 9. Habis itu dia cuman prepare malamnya siangnya
dia jaga lagi. Boleh kesini kawan tiap supaya kita makan-makan supaya kamu kritik tuh. Saya koki juga nih. Sepupu yang punya ini saya. Panas. Ada Sanggara. Kalau di Raha apa nama? Sanggara juga. Sanggara mina panas-panas. Sanggara panas-panas. Kapana kalau kita. Iya, tinggal ininya kali ya apa namanya? Colo-colonya deh. Apa namanya sambal? Lanjut dulu. Nah, itu si anak magang ini dia apa ya? Dia cuman habiskan waktunya cuman untuk selesaikan kuliah itu ya. Iya. Dia tidak tanya seniornya, tidak tanya resep, ya, tidak ambil ilmunya. Kalau saya itu tiap hari sampai lulus magang itu saya punya buku tebal itu untuk catat resep tiap hari. Tiap hari itu saya tanya. Ada saya punya senior itu tiap hari saya tanya, bilang, "Bang, resep mie ayam bagaimana?" Oh, sama dia diajar begini. "Bang, resep nasi goreng bagaimana?" Pokoknya semua yang jualan samping jalan itu saya tanya. Sampai suatu hari saya tanya, mungkin karena dia bosan tuh tanya terus tiap hari. Katanya, kau tanya terus resep ini, tali sepatuku dia lepas katanya. Itu saya ikatkan dulu tali sepatunya. Saya harus jongkok dulu, membungkuk dulu, saya ikat sudah punya tali sepatu. Baru saya dapat resepnya. Karena kita kan ketat dulu itu tidak boleh masuk bawa HP. Jadi harus bawa buku catatan. Jadi semua resep saya catat begitu. Jadi hiburanmu bertanya bukan handphone tadi. Iya betul. Tanya resep seperti itu. Oke, nah berarti habis dari situ tidak juga langsung TV juga, tidak apa yang dilalui lagi habis selesai setelah sekolah akhirnya saya kerja profesional misalnya. Ya, mulai kerja profesional karena setelah sekolah itu kan kita disertifikasi ya sebagai koki profesional. Begitu pentingnya itu sekolah kuliner. Ya, karena dia ada sertifikasi. Apalagi di ini ya di kota-kota. Kalau kita di Sulawesi begini, waduh kayaknya masih kurang sekali. Makanya itu salah satu. Tidak, bagaimana jenjang karir kalau koki namanya? Koki apa? Iya, koki chef. Chef kalau di Sulawesi ada tidak atau di Sulawesi masih kurang. Sama keluarga mari masak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, saya kan sempat handle juga salah satu restoran di Kendari dan itu waduh gila itu. Manajemennya juga manajemen dapurnya susah sekali karena yang diisi bukan orang-orang yang punya basic. Tapi jadi, keluarga tadi ya. Keluarga tadi. Baku kenal-kenal mereka. Berarti masak ini bukan hanya sekedar menu dan cara memasak tapi kompleks itu tadi ya sampai ke manajemen dapur, manajemen bahan, semuanya itu pokoknya sebelum kita dinyatakan sebagai chef profesional itu ada beberapa ujian yang harus dilewati sampai akhirnya kita dikasih sertifikat sebagai ini lolos. Nah, itu yang membedakan jenjang karir chef di Sulawesi dengan di tanah Jawa itu kali ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Chef itu bukan koki ya. Kalau dibilang koki kayaknya cuman yang masak saja. Masak saja, tapi kalau sudah dibilang chef, dia si kompleks tadi sudah punya ilmu semuanya. Oke. Berarti profesinya itu chef. Ya, profesinya bukan dipanggil chef. Ya. Profesinya chef. Mbak, kita baru tahu juga ini. Kita kira tukang masak itu. Biasa saja masak. Tukang nasi goreng kan panggil koki saja sebenarnya. Koki saja. Iya. Chef itu yang itu tadi yang bersertifikat, ada bersertifikat. Kompleks tadi. Punya ilmu lah, istilahnya dia punya ilmu tentang kuliner. Sempat ternyata di Kendari handle salah satu resto. Ya. Apa yang dirasakan di sini? Kenapa? Karena sudah tidak soalnya, ya. Apanya? Sudah tidak diambil. Atau bagaimana? Iya, pokoknya tidak dilanjut lah. Iya, pokoknya setelah dari TV kemarin kan saya lumayan balik di Kendari. Dia ada salah satu restoran katanya mau tidak handle. Jadi kepala chef. Jadi kepala chef. Begitu bahasa sembarang. Kepala chef. Kepala chef ya. Eksekutif chef kalau jadi eksekutif chef sebenarnya. Yang urus seluruhnya. Yes, dapurnya, yang manajemen ulang dapurnya. Di sana ada beberapa syarat yang saya ajukan. Pertama itu saya bilang setiap hari Jumat ada jeda sholat Jumat. Karena itu berpengaruh dengan berkahnya itu juga tahu. Ya, berkahnya pasti. Terus sebagai muslim kita ya, berkahnya pasti. Terus kan tamu itu
dia asal masuk saja ya, mau Jumatan, apalagi yang ibu-ibu misalnya atau perempuan. Kalau dapurnya tidak dijeda, kalau dia mengorder pas Jumatan, dia kalau tidak ada, ya pasti chaos karena karyawan yang laki-laki pasti akan tinggalkan dapur, akan tinggalkan dapur. Jadi biar itu terhandle, saya bilang harus ada dijeda sekitar minimal 1,5 jam. Nah itu syarat pertama. Syarat kedua, saya mau rombak dapurnya besar-besaran dan rombak dalam artian apa? Layoutnya, tata letak. Ya tata letak. Terus sirkulasi udaranya, sirkulasi gasnya. Juga sih. Oh iya, karena apa namanya? Kalau rame orderan kan kalau tidak tahu tata letaknya juga bisa menghalangi, bisa tabrakan orang-orang di sana. Flow-nya tidak dapat flow-nya. Jadi harus flow-nya itu bagus. Jadi saya rombak besar-besaran. Saya minta beli alat, semua harus dibelikan. Terus yang syarat terakhir, gaji saya sekian. Itu sebenarnya penting. Gaji penolakan sebenarnya, cuman karena ini resto cuman diiyakan. Saya bilang ambil saja. Jadi pun yang ya, dan alhamdulillah waktu itu selama 3 bulan di jalan itu bagus-bagus saja. Ya, dan wah langsung 180 derajat. Dan lebih bagus juga tata anunya ya, sekarang langsung begitu. Flow-nya langsung dapat semua. Jadi mau serame apapun itu bisa terhandle. Bisa lebih maksimal ya, dan bisa cepat. Lebih maksimal. Oh, berarti kalau ini sempat kau cerita kemarin waktu kita camping, pengen buat sesuatu yang berbeda, makanya bukan melanjutkannya bukan karena apa emang? Itu di resto itu. Iya, terus akhirnya setelah 3 bulan kita review kepemimpinan saya di situ sudah menunjukkan progres yang lumayan dan ketidakkesenjangan lah antara saya dengan owner karena bagaimanapun kan owner dia tidak stay di dapur. Pokoknya ada kesenjangan. Akhirnya saya berpikir kayaknya sudah tidak pas. Akhirnya setelah 3 bulan itu ilmu yang saya kasih di sana saya rasa sudah cukup dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak lanjut dan mau buka warung sendiri. Nah itu juga yang kita akan nantikan nanti supaya dimasak langsung tuh. Ada cerita yang terpotong ini. Sorry gara-gara dapur Kendari ini. Setelah dari ini apa tadi itu? Setelah dari apa yang magang-magang tadi selesai dari situ menuju. Oke, setelah magang menuju ini kita mau cerita menuju ininya ini menuju ke master chefnya itu. Oke. Saya setelah magang saya mulai kerja profesional di hotel-hotel. Ini dunia kerja betulan. Ya, dunia profesional betulan dari 2016 sampai 2021 2020 karir saya terus naik sampai puncak karir saya itu dipegang saya jadi kepala koki di salah satu kepala koki ya eksekutif chef yang akhirnya tapi kelasnya bukan hotel ya, kelasnya masih restoran. Kelasnya masih restoran di salah satu resto di Jogja waktu itu lumayan rame. Jadi bintang 4 bintang 5 ya. Restoran. Ya tidak berbintang sih, cuman dia umum, resto umum karena letaknya di depan kampus. Saya lumayan lama di resto itu karena saya sudah jadi kepala koki dan saya yang bikin menunya. Saya yang bikin menunya dan saya yang jual seperti itu. Kan karena sebelumnya kan saya kerja di tempat orang lain, bukan saya yang bikin menu, tapi atasan saya, chef saya. Chef kita hanya gunakan mengikuti template-nya dia. Iya, template dia, belajar dari dia bagaimana caranya. Terus saya kan pindah-pindah, jadi lumayan banyak ilmu yang saya dapat waktu itu. Nasi goreng saja itu ada berapa resep? Ada ternyata bukan hanya sekedar nasi goreng saja. Bukan sekedar nasi goreng. Kalau mahasiswa kan nasi gorengnya kan nasi Royco bawang tuh. Mahasiswa ya. Menu Nusantara. Nusantara. Nah, saya begitu pindah-pindah tempat. Akhirnya
Berarti sebelum TV ini memang secara karir di bidang dunia chef sudah seluruhnya semua didapat sampai ke kepala chef begitu sudah. Dari pokoknya saya rasa karir saya itu sudah naik sekali dari tukang cuci piring sampai kepala chef itu sudah sampai kepala koki. Tapi saya tidak puas di situ juga kan. Kadang saya uji saya punya menu itu lewat perlombaan. Jadi saya ikut lomba juga event. Ya, sama kayak stand up comedy kan tes materi mungkin kan tes materi lomba. Tapi lomba-lomba ini underground kali ya. Iya betul. Bukan yang di TV kali. Bukan yang di kan TV. Banyak industrinya kan. Iya betul. Sebenarnya banyak sekali lomba itu. Banyak lomba masak banyak sekali. Sering kalah juga saya dulu itu sering kalah. Prestasi yang saya dapat itu pernah di Surabaya juara 1 nasional itu saya masak ubi singkong, ubi lomba kreasi makanan lokal kan, pangan lokal ya, bahan lokal. Ubi apa nih? Jalar, ubi kayu apa? Ubi kayu waktu itu saya bikin singkong gulung pisang karamel waktu itu. Itu kita karamel. Pokoknya makanan yang ada karamelnya pasti enak. Pasti enak. Jam tangan ini taruh karamel enak. Nah, itu juara 1. Jadi dikombinasi ini menu-menu lokal dengan itu ya, bahan lokal barat kali ya. Iya, saya enggak tahu ya kenapa di juri masak itu kiblatnya harus ke barat. Itu yang saya sayangkan, kita sayangkan kenapa sesuatu yang bagus dalam pengisian juri harus patokannya itu ke tadi barat. Keju, karamel. Choco chips, saya tidak tahu Choco chips itu apa. Penataannya harus sesuai Eropa dan lain sebagainya. Itu yang saya sayangkan sebenarnya. Kenapa? Oke, berarti sekolah, magang, profesional, ikut-ikut lomba, juara-juara. Master Chef nih pintunya Ya, 2020 kan Covid. Iya. Saya di PHK itu dari. Ya. Jadi saya rasa memang saya punya karir itu dari atas langsung dari bawah atas sekali baru bawah sekali ini PHK. PHK. Nah di PHK sempat saya susah cari kerja kan. Wih gila sekali Jogja waktu itu. Karena semua juga semua juga dipecat ya. Nah yang lucunya tuh pernah saya susah cari kerja ini ada hotel. Saya kan sudah sebagai kepala chef ya. Ada hotel dia cari freelance untuk steward, tukang cuci piring. Hantam lagi, ambil lagi. Saya hantam karena kelaparan tuh. Saya ambil itu job. Tapi kan dia bayar per hari tuh. Misalnya hotelnya rame nih, hari ini ada event, dia panggil tukang cuci piring. Nah, itu saya ikut dalam keadaan posisi saya sudah pernah di puncak ini. Kembali lagi ke bottom. Kembali lagi tukang cuci piring. Itu saya lagi mencuci itu. Itu anak-anak training kan dia ada. Itu hotel ada anak training. Dia lempar-lempar kan saya panci koton. Tolong gue cucikan dulu katanya. Cuci dulu ini. Masih mending ada kata tolong ya, beberapa minta tolong. Ada yang lain agak kurang ajar. Minta tolong, ini cuci dulu katanya ini. Saya pakai buru-buru katanya. Saya bilang astaga. Memang di dunia perkulineran ini jabatan juga mempengaruhi respekmu juga ya. Iya betul. Tapi syukurlah kamu juga pernah coba di seluruh posisi tadi. Jadi pun kamu berada nanti di atas atau di posisi tahu bisa memperlakukan mereka seperti apa. Karena saya pernah menjadi mereka gitu. Menarik itu pengalaman itu. Terus tapi saya karena gaji freelance itu tidak tuh, dan saya kebanyakan di kos, saya sering nonton YouTube. Lihat, saya bilang ini orang daripada saya jadi penonton waktu itu, saya memutuskan jadi aktor juga waktu itu. Akhirnya saya sering bikin konten. Mulai dan saya kan relatif murah ya, saya punya konten karena tinggal pergi di air terjun, cari di Jogja api. Lagi dekat juga ya. Iya di Jogja semua dekat wisatanya. Tinggal memasak nih. Terus punya teman. Dan bahan juga murah. Iya, bahan murah. Dan itu sudah sekalian untuk saya makan waktu hari itu. Dibuatkan konten sekalian untuk saya hidup itu hari. Jadi sudah komplit. Dan itu masih kemana-mana masih sendiri ya, pasang tripod begitu. Nah saya punya teman dia tertarik lihat
sebenarnya saya tidak pernah nonton MasterChef ini. Terus dia bilang, ih videomu bagus katanya, coba kirim ke sini. Dia kirimkan saya link waktu itu. Ini katanya audisi MasterChef online kata dia. Karena COVID kemarin itu karena juga COVID ya. Terus akhirnya saya coba kirim saya punya video di sana dan alhamdulillah dipanggil ke Jakarta. Jakarta waktu itu. Ya. Panggil ke Jakarta. Kos-kosan ditinggalkan itu lah. Iya, saya punya kos 8 bulan belum dibayar tuh. Baru sisa uang, saya punya uang tinggal 20.000. Untuk kata anunya panitianya terbang saja katanya. Nanti diganti semua begitu. Tidak diganti, semua ditanggung. Dibayarkan, oke. Semua dibayar. Kalaupun disuruh diganti kayaknya sama si pikir-pikir lagi tuh sama pinjam ke siapa itu uang. Karena pasti kita kabar ke orang tua selalu baik ya, walaupun keadaan seperti kita itu, setengah mati sehat kita tetap pasti kabar baik terus yang sampai ke sini. Akhirnya masuk ke dunia TV. Dan apa yang berbeda chef profesional dengan chef di TV? Apa ya? Kalau untuk juri-jurinya sih kayak memang menyeramkan kita manusia ya mereka itu. Si siapa lagi Chef Juna itu? Memang karakter tegas ya. Dan chef profesional memang seperti itu, Bang. Oh iya juga ya. Kalau lembe-lembe juga. Iya. Saya masa training itu salah ambil piring itu dibanting. Pernah itu langsung dipukul pakai sude apakah yang sude itulah. Sude itu spatula itu langsung dibanting. Saya salah ambil pen teflon begitu dilempar menyeramkan sama dia. Itu ya. Memang menyeramkan. Orang dapur memang disiplin. Si Chef Juna memang menyeramkan, tapi dunia profesional juga memang begitu. Iya, memang dunia profesional seperti itu. Dan saya sudah terbiasa seperti itu. Kita juga orang Sulawesi sudah biasa dikerasi kan. Dari keluarga juga kan memang mama juga kita panggil kita begitu juga tuh. Aduh. Nah, kita dipanggil saja tidak menyaut sudah dijemput pakai sapu. Dijemput pakai sapu itu, sapu hijau. Nah, di situ dunia pertivian bagaimana tadi? Bedanya dengan itu? Karena saya sudah terbiasa dengan kuliner, jadi saya enjoy sih. Di TV enjoy. Dan terlebih itu yang paling kamu suka juga ya? Ya, enjoy sekali saya di TV. Mau Black Team, Pressure Test itu saya enjoy sekali di TV. Iya, saya berpikir sampai 3 besar itu hari. Sudah ini juga pede juga ya? Sudah pede saya. Masalahnya episode 1 kemana-mana itu. Kita di Jakarta juga langsung sampai kayaknya kalau tidak sibuk lah udah nih kita hantam podcast, tapi jangan dulu, dan mereka sibuk saja dulu di ininya tuh dunia, karena waktu kita di kompetisi juga kemarin pun kita mau ketemu keluarga saja bisa nanti kah? Nanti betul. Dulu dah kita masih sibuk ini masih. Iya betul. Dan kita waktu itu masih COVID. Masih COVID, jadi belum bisa. Nah, yang saya bikin tidak lanjut kan gara-gara COVID juga itu. Salah satunya yang bikin saya tidak bisa lanjut. Harusnya lanjut Black Team waktu itu. Karena yang dipanggil kembali. Recall. Recall. Yang menarik OD itu pas di televisi lumayan unik lah kalau maksudnya secara industri itu. Teman menunya tadi lumayan tiba-tiba ubi dan personanya lumayan juga kuat ya. Ya persona. Karena saya sadar sih kayaknya televisi begitu. Itu juga ya. Saya nonton Rem kan unik sekali dia. Berarti saya harus menjadi unik seperti dia waktu itu. Biar akhirnya, bisa di biar lampu sorot juga lah istilahnya kan lampu sorot. Nah, kalau kembali ke pre-show atau yang episode pertama? Iya, audisi. Yang semua TikTok temu kamu itu anjir banyak sekali lah ini. Ini yang kau cerita tentang sudah bagaimana? Karena aku tiap-tiap menang ya, Sode. Kenapa kau tiba-tiba karena pastinya terharu karena capek tadi kos-kosan tadi ingat kos. Iya, astaga, kau bayangkan saja kau punya kos sudah 8 bulan kau menunggak. Bagaimana cara kau mau bayar? Tiap hari saya di masjid, saya kan dulu pesantren ya. Dulu saya di pesantren, terus karena sibuk kerja tuh saya lupa dengan saya punya ilmu agama istilahnya. Akhirnya sibuk dengan dunia. Tiba-tiba langsung jatuh sekali kan. Tersungkur. Itu saya langsung rajin di masjid itu. Saya langsung di masjid rajin kembalikan hafalan lagi ya. Sholat. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi di episode pertama?
pas audisi saya terharu. Oke. Masak apa waktu itu lupa? Saya masak nasi bakar. Kalau di Muna gogoso. Ya itu tuh gogoso. Tahu gogoso kan? Itu mi. Gogoso kacang gogos tuh. Kacang gogos kan. Itu. Kacang gogoso. Kalau yang ke Sulawesi pasti tahu itu yang begitu. Nah, saya masak gogoso karena ada filosofinya juga waktu itu. Karena biasanya kan kalau kita lagi di Raha ya, kan di pelabuhan itu orang tawarkan gogoso. Gogos, kacang lemper. Kacang gogos. Nah, begitu. Akhirnya itu kan kayak semacam selamat datang begitu ya. Ucapan selamat datang. Nah, sama seperti saya di MasterChef. Itu pertama kali selamat datang gitu. Seperti itu. Tapi sudah dimodifikasi ya, ada acarnya di situ, ada bukan lagi rasa pelabuhan ya. Bukan lagi rasa pelabuhan. Oke. Dipresentasikan terus secara bagus lah. Ya, tiba-tiba saja itu terjadi itu sampai ada kata-kata. Karena itu juri juga dia pancing-pancing dia punya pertanyaan. Orang TV memang pintar tugasnya itu mereka. Dia ungkit-ungkit saya punya masa lalu. Katanya bagaimana perasaanmu setelah sampai di sini, setelah mengingat kamu perjalananmu katanya. Saya ingat juga akhirnya saya tidak ingat, tapi karena diingatkan akhirnya saya teringat. Akhirnya iya juga dia, astagfirullah. Waktu itu saya pikir akhirnya langsung terharu bangga dan menangislah saya di situ. Kalau bisa dikutip kembali perkataan waktu itu, sudah saatnya bagaimana coba ulang? Kalau dikutip kembali kata-kata begini, ketika saya melihat koki memasak, disitulah saya langsung berpikir sudah saatnya saya bekerja untuk masa depan, bukan lagi untuk bayar kos bulan depan. Karena kan biasanya kan kalau kita kerja gajian hanya untuk kita bayar kos untuk bulan depan sehari-hari, dan kita tidak tahu ke depannya mau sampai kapan, mau jadi apa. Mau jadi apa. Menarik itu perkataan. Ketika saya lihat chef itu koki kan, saya harus jadi eksekutif chef. Ada jenjang karirnya dan karir begitu kan. Jadi sebenarnya dari panjang perjalanannya kita ini sembari meng-closing juga, ternyata tidak ada juga yang seinstan itu ya, apa yang kita lihat di televisi. Ini orang dari mana tiba-tiba beruntung ini? Tidak ada. Beruntung ada, tapi beruntung hanya pada orang-orang yang berusaha tadi. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan pun kita kalau di bidang apapun, kalau kau passion dalam artian kau suka dengan bidang itu, akan ketemu jalannya ya. Masih siapa sangka dari cuci piring, Pak. Cuci piring di hotel. Belajar suka kuliah harus senang memang, harus senang dan lain sebagainya, tiba-tiba sampai ke dunia yang tidak bisa kita sangka-sangka. Iya sih. Sebagai ini closingan deh. Apa planningnya sekarang Ode ini, mengingat setelah kehidupan planning setelah industri ini apa? Karena sudah terlanjur dikenal dan pasti konten. Saya juga konten Instagram paling aktif sama TikTok. Cooking travel apa? Adventure. Cooking everywhere lah istilahnya. Cooking everywhere tuh. Cooking everywhere. Cooking everywhere. Dan kita bangga, terus terang saya respect juga dengan kontenmu yang dimanapun tempatmu mengambil konten makanan dan masakan yang dimasak itu konten lokal. Lokal. Anjir, yang orang mungkin belum tahu ternyata ada makanan ini. Itu kita senang juga, selain tidak hanya sekedar memasak, ada info juga. Ternyata dari daerah sini ada makanan seperti ini. Nah, seperti itu sih saya kontennya. Konten teman-teman langsung ke Instagram, ke TikToknya KKOD. TikTok beda Instagram dengan TikTokmu apa? Ya, kalau TikTok Lazy Cook. Memasak malas tuh. Padahal bawa tripod ke hutan. Lazy Cook. Terus Instagram laude.mci8 sama rencana ini mau aktif kembali ke YouTube karena jujur setelah ditawarkan di Resto Kendari situ kan, lumayan fokus di industri, akhirnya fokus di dapur akhirnya kurang berkonten. Dan ini dalam waktu dekat ini saya akan mulai konten di YouTube lagi. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan. Terima kasih juga saya diundang di sini. Iya, karena
Yang nonton saya mungkin setelah ya nonton Abdur kayaknya. Iya toh harusnya nonton Abdur. Saya senang sekali. Kita angkat dulu tuh Abdur dari Abdur. Oke deh, terima kasih banyak guys. Terima kasih juga Raim sudah undang saya di sini. Kita sharing-sharing. Mungkin kapan-kapan kita memasak Masak harus memasak, masa tidak. Oke deh, kita lanjut dulu Sanggara dulu.